mengungkap rahasia konstruksi idaman hemat, kuat, estetik, dan praktis. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas cara membuat konstruksi bangunan yang hemat, kuat, estetik, dan praktis. Yuk simak tips-tips berikut ini. Membangun sebuah rumah atau struktur apapun adalah sebuah upaya yang signifikan. Ini bukan hanya soal batu bata dan semen, ini tentang menciptakan ruang yang melayani kebutuhan Anda, tahan uji waktu, dan yang penting, tidak menguras kantong. Banyak orang berpikir bahwa mencapai semua ini, efektivitas biaya, kekuatan, keindahan, dan kepraktisan adalah tindakan penyeimbangan yang sulit, hampir seperti kode rahasia. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda, itu sepenuhnya mungkin dengan pendekatan yang tepat. Selama bertahun-tahun saya berkecimpung dalam dunia konstruksi dan renovasi, saya belajar bahwa fondasi dari setiap proyek yang sukses, terutama yang bertujuan untuk ekonomis namun kokoh dan enak dipandang, terletak pada perencanaan cerdas dan keputusan yang terinformasi. Ini tentang mengetahui di mana harus berinvestasi, di mana Anda bisa trik dengan sumber daya Anda, dan bagaimana menyatukan semuanya secara kohesif. Kita tidak hanya berbicara tentang mengambil jalan pintas, kita berbicara tentang desain dan pelaksanaan yang cerdas. Hari ini, saya, Abah, ingin berbagi beberapa wawasan tersebut dengan Anda, memecah prosesnya menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola. Kita akan membahas semuanya mulai dari tahap cetak biru awal, di mana desain yang bijaksana dapat menghemat banyak biaya, hingga memilih material yang menawarkan daya tahan dan daya tarik estetika tanpa biaya mahal. Kita juga akan menyentuh pentingnya pengerjaan berkualitas, karena material terbaik sekalipun bisa gagal jika tidak dipasang dengan benar. Dan akhirnya, kita akan melihat sentuhan akhir yang membuat rumah menjadi hunian sejati. Mungkin lekongkren ditchletsis berbuari. Jadi, sebagai sedef vij, dan diberi tema the oi presio emevos. Perencanaan yang tepat, fondasi kesuksesan proyek Anda. Baiklah, pertama-tama mari kita bicara tentang perencanaan. Anda tahu, rencana yang baik itu lebih dari separuh pertempuran yang dimenangkan, terutama dalam konstruksi. Ketika kita membidik titik ideal yaitu hemat, kuat, estetik, dan praktis, semuanya dimulai di atas kertas, atau zaman sekarang, di layar komputer. Pikirkan tentang desain minimalis. Nah, minimalis bukan berarti membosankan atau kosong, itu berarti efisien. Setiap garis, setiap ruang memiliki tujuan. Kita ingin melihat desain yang secara inheren multifungsi. Bisakah sebuah ruangan melayani dua tujuan? Bisakah elemen struktural juga menjadi fitur estetika? Pemikiran semacam ini sejak awal dapat secara signifikan mengurangi limbah material dan biaya tenaga kerja di kemudian hari. Ini adalah langkah awal yang krusial untuk memastikan setiap rupiah yang Anda keluarkan memberikan nilai maksimal. Dan berbicara tentang struktur, ini tidak bisa ditawar. Bangunan Anda harus kuat, titik. Ini berarti bekerja sama dengan arsitek atau insinyur untuk memastikan integritas strukturalnya kokoh, menggunakan desain penahan beban yang sesuai, dan mempertimbangkan kondisi lokal seperti jenis tanah atau pola cuaca. Rencana detail bukan hanya gambar yang indah, itu adalah peta jalan Anda. Rencana tersebut harus mencakup pengukuran yang tepat, spesifikasi material, dan urutan kerja yang jelas. Tingkat detail ini sangat penting untuk mengendalikan anggaran Anda karena Anda akan tahu persis apa yang Anda butuhkan dan kapan. Ini juga menjadi tolok ukur Anda untuk kontrol kualitas, memastikan semua orang yang terlibat, dari kontraktor hingga tukang Anda, berada di halaman yang sama dan bekerja menuju standar tinggi yang sama. Perencanaan yang matang adalah investasi awal yang akan menghindarkan Anda dari banyak masalah di masa depan. Pemilihan material yang hemat dan tahan lama, investasi jangka panjang. Setelah Anda memiliki rencana yang solid, langkah besar berikutnya adalah memilih material Anda. Disinilah Anda benar-benar dapat membuat perbedaan baik dalam daya tahan jangka panjang maupun biaya keseluruhan proyek Anda. Kita mencari material yang seperti kita katakan hemat dan tahan lama, ekonomis dan awet. Pikirkan tentang material yang tahan terhadap iklim lokal Anda. Apakah Anda berada di daerah dengan curah hujan tinggi, sinar matahari yang kuat, atau kelembaban tinggi? Pilihan material Anda harus mencerminkan itu. Misalnya, jenis kayu olahan tertentu, atau mungkin batu alam lokal, bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Kita juga ingin mempertimbangkan material yang relatif ringan dan mudah dipasang.
Ini dapat menghemat banyak biaya transportasi dan tenaga kerja, yang seringkali menjadi komponen biaya yang signifikan dalam proyek konstruksi. Sekarang ketika kita mengatakan hemat atau ekonomis, itu tidak berarti murah dan ringkih, itu berarti cerdas. Sebagai contoh, lantai beton poles bisa sangat tahan lama, mudah dirawat, dan menawarkan estetika modern yang ramping. Lantai beton juga bisa berfungsi sebagai lapisan akhir, menghilangkan kebutuhan akan material lantai tambahan. Demikian pula, jenis kayu rekayasa tertentu atau bahkan kayu reklamasi berkualitas baik dapat memberikan tampilan alami yang hangat tanpa label harga premium dari kayu keras eksotis. Kuncinya adalah melakukan riset, membandingkan pilihan, dan memikirkan biaya siklus hidup material, bukan hanya harga pembelian di muka. Carilah material yang menawarkan keseimbangan yang baik antara daya tarik estetika, umur panjang, dan kemudahan perawatan. Seleksi yang bijaksana ini krusial untuk bangun yang tetap indah dan fungsional selama bertahun-tahun. Baiklah, jadi Anda sudah punya rencana detail dan Anda telah memilih material dengan cermat. Sekarang tiba bagian di mana semuanya menyatu pelaksanaan konstruksi yang sebenarnya. Dan izinkan saya memberitahu Anda, kualitas pelaksanaan di sini benar-benar yang utama. Anda bisa memiliki desain terbaik dan material terbaik, tetapi jika pengerjaannya buruk, Anda akan menuju masalah. Kita membidik pengerjaan yang rapi dan profesional. Ini berarti menemukan tukang yang terampil dan bangga dengan pekerjaan mereka. Jangan takut untuk meminta referensi, melihat proyek mereka sebelumnya, dan memastikan mereka memahami standar kualitas yang Anda harapkan. Komunikasi yang baik dengan tim konstruksi adalah kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan visi Anda terwujud dengan benar. Ini juga tentang memastikan bahwa material berkualitas tinggi yang Anda pilih benar-benar digunakan dan digunakan dengan benar. Penyimpanan material yang tepat di lokasi, rasio campuran yang benar untuk beton atau mortar, pemotongan dan pemasangan yang presisi, detail-detail ini sangat penting. Pengawasan adalah kunci di sini. Apakah Anda melakukannya sendiri, atau Anda telah menyewa manajer proyek? Kunjungan rutin ke lokasi dan komunikasi yang jelas dengan tim konstruksi Anda dapat membantu menangkap potensi masalah sejak dini, sebelum menjadi kesalahan yang mahal. Pada akhirnya, fase konstruksi yang dilaksanakan dengan baik memastikan bahwa bangunan tidak hanya kuat dan aman, tetapi juga semua elemen menyatu seperti yang dibayangkan dan dalam rencana Anda, mencapai hasil estetika dan praktis yang diinginkan. Ingat, pekerjaan yang baik membutuhkan waktu. Tisbud or the specky bildungsrupcheningsil. Sekarang, mari kita bicara tentang memasukkan aspek estetik dan praktis, keindahan dan kegunaan ke dalam struktur bangunan Anda. Seringkali, orang berpikir estetika hanya tentang dekorasi mahal yang ditambahkan di akhir, tetapi desain sejati mengintegrasikan keindahan dengan fungsi sejak awal. Desain yang sederhana, misalnya, bisa sangat elegan dan tak lekang oleh waktu. Garis-garis bersih, ruang yang tidak berantakan, dan fokus pada proporsi yang baik seringkali menciptakan lingkungan yang lebih menenangkan dan menarik secara visual daripada desain yang terlalu penuh hiasan atau rumit. Kesederhanaan ini juga dapat berarti perawatan yang lebih mudah dan, seringkali, biaya konstruksi yang lebih rendah. Jadi ini adalah situasi menang-menang bagi kita. Ini tentang menciptakan keindahan yang tidak berteriak, melainkan berbisik dengan elegan. Pilihan warna juga memainkan peran besar. Palet warna yang tepat dapat membuat ruangan terasa lebih besar, lebih cerah, atau lebih nyaman. Pikirkan tentang menggunakan warna dasar netral yang memungkinkan Anda memasukkan aksen dengan perabotan atau karya seni. Dan jangan meremehkan kekuatan pencahayaan yang baik, baik alami maupun buatan. Jendela besar yang ditempatkan secara strategis dapat membanjiri ruangan dengan cahaya alami, mengurangi kebutuhan akan pencahayaan buatan di siang hari, dan menghubungkan interior dengan luar ruangan. Untuk pencahayaan buatan, pertimbangkan pendekatan berlapis, pencahayaan ambien untuk penerangan keseluruhan, pencahayaan tugas untuk aktivitas tertentu, dan pencahayaan aksen untuk menyorot fitur arsitektur atau karya seni. Pendekatan yang bijaksana terhadap estetika dan kepraktisan ini memastikan bangunan Anda bukan hanya struktur, tetapi ruang yang nyaman. Besnong, sekunis. Sebelum kita akhiri, saya ingin berbagi beberapa tips tambahan yang benar-benar dapat membantu Anda mencapai kombinasi hemat,
kuat, estetik, dan praktis itu? Pertama, selalu, dan maksud saya selalu, lakukan pekerjaan rumah Anda dalam harga. Dapatkan beberapa penawaran untuk material dan tenaga kerja. Jangan langsung menerima tawaran pertama. Sedikit riset dan negosiasi di sini dapat menghasilkan penghematan yang signifikan tanpa mengorbankan kualitas. Inilah yang kita sebut melakukan survei harga yang benar. Ini tentang menjadi konsumen yang terinformasi di pasar konstruksi, memahami nilai yang Anda dapatkan untuk uang Anda, dan memastikan tidak ada biaya tersembunyi yang mungkin mengejutkan Anda nanti. Perbandingan adalah teman Anda dalam hal ini. Kedua, pertimbangkan untuk menggabungkan teknologi cerdas di mana itu masuk akal. Ini tidak selalu berarti rumah yang sepenuhnya otomatis, tetapi hal-hal seperti peralatan hemat energi, termostat pintar, atau bahkan perlengkapan hemat air dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang Anda dan menambahkan lapisan kepraktisan modern. Dan akhirnya, mungkin tips yang paling penting, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli. Baik itu arsitek, insinyur struktur, desainer interior, atau bahkan kontraktor berpengalaman, pengetahuan mereka bisa sangat berharga. Mereka dapat membantu Anda menghindari jebakan umum, menyarankan solusi inovatif, dan meski proyek letak di berjaya juga sedang memenuhi harapan Anda. Berinvestasi dalam nasihat yang baik dan penuh bagi sakit kepala dan tegang banjing, percaya. Jadi begitulah. Itulah beberapa tips untuk membangun rumah yang hemat, kuat, estetik, dan praktis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Membangun sebuah struktur, entah itu rumah impian Anda atau bangunan tambahan yang fungsional, adalah sebuah perjalanan. Dan seperti perjalanan lainnya, persiapan yang baik dan pilihan cerdas di sepanjang jalan membuat semua perbedaan. Ini bukan tentang memiliki anggaran tak terbatas. Ini tentang menggunakan sumber daya Anda dengan bijak, mulai dari konsep desain awal hingga sentuhan akhir. Ingatlah bahwa perencanaan yang cermat meletakkan dasar bagi kesuksesan. Memilih material yang tepat bukan hanya soal biaya, ini tentang umur panjang dan kesesuaian untuk kebutuhan dan lingkungan Anda, dan kualitas pengerjaan. Nah, itulah yang menyatukan semuanya, mengubah rencana dan material menjadi kenyataan yang kokoh dan indah. Dengan berfokus pada desain yang efisien, material yang tahan lama namun ekonomis, konstruksi berkualitas, dan pendekatan yang bijaksana terhadap estetika dan kepraktisan, Anda benar-benar dapat mencapai hasil yang fantastis. Jangan lupakan tips tambahan seperti survei harga yang tekun dan berkonsultasi dengan para profesional. Mereka adalah sekutu Anda dalam proses ini. Saya sungguh berharap wawasan yang saya bagikan hari ini sebagai abah, yang diambil dari pengalaman bertahun-tahun, akan membantu Anda dalam proyek pembangunan Anda sendiri. Tujuannya adalah untuk memberdayakan Anda dengan pengetahuan sehingga Anda dapat menciptakan ruang yang Anda banggakan, ruang yang melayani Anda dengan baik selama bertahun-tahun mendatang, semuanya sambil memperhatikan anggaran dan lingkungan. Terima kasih telah menonton. Teruslah membangun dengan cerdas, teruslah membangun dengan kuat, dan spirit perpentet to wilbillero kazingnas the funges.